Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Yeay, gimana nih kabar kalian hari ini? Tentu sehat bukan? Iya Kak Retno, masih semangat nggak untuk memuji Tuhan hari ini? Pasti masih semangat ya? Iya Kak Indi. Yuk, hari ini kita mau bersama-sama kembali untuk kita ibadah sekolah minggu pada saat ini. Adik-adik semua yang di rumah sudah siap? Ya, sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng, dan siap tentunya untuk kita beribadah bersama-sama meskipun dari rumah saja. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, saya mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan untuk saya dan teman-teman. Hingga saat ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah sekolah minggu meskipun dari rumah kami masing-masing. Kami mau memuji nama Tuhan dan kami juga mau belajar firman Tuhan. Kami mau menjadi anak yang suka belajar firman Tuhan dan menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sungguh bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita semua. Hanya ada satu nama, yaitu Tuhan Yesus yang di dalamnya ada keselamatan. Yuk kita bangkit berdiri semua. Kita mau memuji nama Tuhan sebab Dia Allah yang sungguh baik. Dia yang menebus kita.
Tuhan Yesus ada keselamatan. Dan kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus ada senantiasa bersama kita dan kita senantiasa rindu untuk mendengarkan firman-Nya. Yuk adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Alkitab, buku terindah yang di dalamnya ada berita keselamatan dari Tuhan Yesus. Kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik, nah, sudah siapkan untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya, kita berdoa ya. Nah, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh belajar dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kalau sudah siap dengar cerita firman Tuhan, sudah menyiapkan Alkitabnya, kita sudah berdoa, kita mau dengar cerita ya. Nah, di sini kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak merasa takut sesuatu? Misalnya takut dengan gelap, terus takut dengan apa ya adik-adik yang paling menyeramkan apa toh? Ya kematian. Pasti adik-adik takut ya kalau misalnya melihat di TV atau melihat di TV lah yang paling gampang ya adik-adik melihat orang mati atau gimana. Berarti sekarang banyak sekali ya. Nah pasti adik-adik berpikir, pernah nggak adik-adik berpikir kalau orang sudah mati kira-kira kemana ya? Nah ini kalau dulu ada ya adik-adik cerita tentang orang yang belum mengenal Tuhan bahwa pasti dia akan merasa ketakutan. Pasti kita akan berpikir setelah mati kita mau kemana. Terus nah habis itu banyak lagi hal-hal yang pasti kita takutkan ya adik-adik. Takut segala gelap dan sebagainya. Nah itulah kehidupan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena kalau kita belum mengenal Tuhan Yesus, kita tidak memiliki pengharapan dan kecenderungan kita adalah melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya kita pasti pernah berbohong, pasti pernah bohongin orang tua, bohongin siapapun yang kita kenal, bahkan mungkin kita pernah jahili teman kita ya adik-adik. Nah itu adalah tabiat dosa. Padahal kita tidak tahu kenapa bisa seperti itu ya adik-adik. Nah
Ternyata itu adalah akibat dari dosa yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Jadi sebetulnya Tuhan itu menciptakan manusia bukan untuk mati pada akhirnya, tetapi karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, akhirnya kita harus menerima yaitu dosa yang namanya dosa warisan, dosa keturunan, karena kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Mereka memiliki keturunan setelah mereka jatuh ke dalam dosa, dan Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Makanya kita pun yang menjadi keturunan Adam dan Hawa memiliki tabiat dosa, yaitu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kenapa bisa seperti itu adik-adik? Nah, kakak mau kasih lihat gambarnya ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, gambarnya seperti ini adik-adik. Nah, jadi manusia itu pada saat melakukan dosa, dia tidak taat kepada Tuhan, manusia itu terpisah dari Allah. Sama seperti Adam dan Hawa, saat mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Yang sebetulnya rencana Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk masuk neraka, bukan untuk mati, bukan untuk dihukum adik-adik, tetapi karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, makanya kita pun sekarang menjadi manusia yang terpisah dari Allah. Makanya itu kenapa kita bisa takut sama kematian, kita bisa mengalami kematian, mengalami sakit dan sebagainya, hal-hal yang tidak mengenakan ya adik-adik. Semua orang pasti takut mati, pasti tidak mau sakit dan sebagainya. Tapi itu adalah akibat dari dosa. Karena seperti yang ada di Roma 3 ayat 23 bunyinya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu adalah tabiat dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Dan bahwa manusia itu pada akhirnya nanti akan menerima hukuman yang sama seperti yang di Alkitab katakan dari Roma 6 ayat 23 yang bagian A, bahwa sebab upah dosa ialah maut. Maut itu yaitu keterpisahan kita dari Allah. Jadi nanti kita pada akhirnya akan mengalami yang sakit, mati, dan pada akhirnya kalau kita terpisah dari Allah, kematian kita akan mengalami masuk ke neraka. Siapa di sini yang mau masuk neraka? Pasti tidak mau ya, semuanya pasti pinginnya masuk ke surga. Tapi karena kita terpisah dari Allah, kita tidak bisa masuk ke surga adik-adik, karena kita adalah orang yang berdosa. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Berita sukacitanya adalah bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan kita semuanya masuk ke dalam neraka. Jadi kira-kira apa ya adik-adik? Yaitu Tuhan Yesus telah datang ke dunia, dia telah lahir menjadi manusia, dia telah disalibkan, mati, terus akhirnya dia bangkit. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus kita dari hukuman dosa. Yang seperti gambar tadi, kita ini sudah terpisah dari Allah, tetapi karena melalui kematian Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, kita dipulihkan ya adik-adik. Kita tidak terpisah lagi dari Allah, walaupun kita sekarang masih hidup di dunia, tetapi hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan dengan adanya apa adik-adik? Dengan adanya salib, yaitu kematian Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari hukuman dosa. Jadi setelah kita memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki apa? Kita memiliki pengharapan, kita memiliki jaminan keselamatan adik-adik. Yang tadinya kita takut mati, sekarang kita sudah percaya bahwa pada saat kita mati nanti, kita akan masuk ke dalam surga. Kok bisa kak seperti itu? Iya adik-adik, bisa seperti itu dengan cara apa? Dengan cara kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita menjadi orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah tidak dibuang lagi dari Allah, tapi kita sudah diterima menjadi anak-anak Tuhan. Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita, bahwa nama Yesus itu adalah nama yang sangat bermakna, sangat luar biasa. Nama Yesus itu sanggup menyelamatkan, menyembuhkan yang sakit. Bahkan Tuhan Yesus pun waktu di dunia sering membuat mukjizat, salah satunya membangkitkan orang mati. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita buka ya Alkitab kita ya adik-adik.
kita buka di Alkitab kita di Perjanjian Baru di Alkitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nah, kakak sudah siapin gambarnya ya adik-adik. Di situ ada ayat hafalan kita sekaligus bacaan kita hari ini. Ya, kita baca bersama-sama ya adik-adik dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di dunia ini tidak ada keselamatan apapun di luar dari nama Tuhan Yesus. Jadi nama Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Kita diperdamaikan dari Allah, kita tidak dibuang lagi dari Allah, tapi kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Jadi hanya Yesuslah yang menyelamatkan kita. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Jadi bersyukur ya adik-adik yang kita sudah memiliki Tuhan Yesus. Kita bisa percaya kepada Tuhan, kita bisa menyerahkan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita. Mungkin adik-adik ada yang takut gelap, takut sendiri, takut kalau melakukan apapun misalnya nggak ada temennya pasti takut. Tapi setelah kita memiliki Tuhan Yesus, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa menyerahkan segala ketakutan kita kepadanya. Itulah Tuhan kita ya adik-adik yang begitu luar biasa. Namanya yang begitu agung, namanya yang begitu mulia yang telah menyelamatkan kita. Kita patut bersyukur ya karena kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, nanti minggu depan mulai hari ini ayat hafalan kita ini ya adik-adik dari Kisah 4 ayat 12 bahwa di bawah keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti adik-adik yang di rumah yang mau menghafalkan ayat boleh dikirim ke Kak Retno videonya nanti ya. Ya, setelah itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita bersyukur karena memiliki Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita berdoa ya, tirukan kakak. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh baik, karena Tuhan sudah ada di dalam kehidupan saya bersama dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh mengasihi saya. Terima kasih karena Tuhan sudah ada di dalam kehidupan saya, sehingga saya beroleh keselamatan, beroleh pengharapan di dalam Tuhan, bahwa siapapun dia yang percaya kepada Tuhan akan menerima hidup yang kekal, yaitu surgamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah kita selesai adik-adik. Sampai ketemu lagi di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.